Damai sejahtera senantiasa melingkupi dalam kehidupan saudara-saudara semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Dalam kita menjalani kehidupan kita adalah manusia yang terbatas, yang tidak tahu hari esok, yang tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Sebagai manusia yang terbatas, sebagai manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial, maka kita memerlukan penolong. Maka dalam kehidupan kita jalani, kita memerlukan orang lain. Namun demikian saudara, orang lain juga sangat terbatas. Mereka juga mempunyai keterbatasan. Itu sebabnya di dalam kehidupan ini, penolong yang kita butuhkan sebenarnya adalah Tuhan. Dan di kesempatan ini, topik yang kita renungkan adalah Tuhan penolong kita. Dan sebagai bacaan dalam perenungan ini, Bapak Ibu bisa membaca di Mazmur 121 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Nah, apa yang terjadi jika Tuhan adalah penolong di dalam kehidupan kita? Apa yang kita alami jika Tuhan menjadi penolong di dalam kehidupan kita? Nah, saudara, konteks dari nutrisi iman di kesempatan ini, bahwa kita belajar dari sang pemazmur, dari pengalaman hidupnya ketika dia mencari pertolongan. Dia bahasakan pencariannya, kerinduannya untuk mencari pertolongan, dan dia berkata pada Mazmur 121 ayat 1, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku?" Sang pemazmur ini menyatakan kehidupannya. Dia sadar bahwa dia butuh pertolongan dalam kondisi yang dia alami yang tidak dijelaskan, tetapi dia tegaskan yang dia alami dan dia membutuhkan pertolongan. Dia mencari-cari pertolongan sampai digambarkan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku?" Dia berharap, dia menanti-nantikan pertolongan, tapi akhirnya dia mengalami dan dia menemukan pada bacaan kita pada Mazmur 121 ayat 2 bahwa pertolonganku ialah datang dari Tuhan. Itulah pengalaman hidupnya sang pemazmur, saudara, di mana dia membutuhkan pertolongan dalam situasi dan kondisi yang membutuhkan pertolongan. Akhirnya dia menemukan bahwa pertolongan yang dia dapat, pertolongan yang sesungguhnya adalah dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Adakah saudara-saudara atau keluarga saudara, tetangga atau kenalan saudara saat ini menghadapi kondisi atau situasi di mana saudara atau mereka tidak sanggup lagi, tidak mampu lagi? Kita merasa bahwa beban hidup begitu berat, masalah begitu sulit, hampir-hampir kita putus asa. Atau mereka putus asa. Adakah orang-orang punya belas kasihan untuk menolong kita, tapi pertolongan tidak kunjung tiba? Pasti hal ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Maka kita belajar dari pengalaman sang pemazmur. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolonganku? Akhirnya pertolongan datang dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika hal seperti ini kita dan keluarga menghadapi kondisi seperti ini, kita harus sabar dan kita imani, yakni bahwa pertolongan akan datang dari Tuhan. Jadi pertolongan itu tidak datang dari siapapun. Jika pertolongan itu datang dari manusia, itu karena ada Tuhan Allah menggerakkan lewat Roh Kudus untuk datang menolong kita. Ingat, Allah itu roh
yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga Roh Allah ada di mana-mana. Kata Yesus, mintalah maka akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Matius 7 ayat 7. Di Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jika seorang pun yang datang, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Demikian saudara, Tuhan Allah Bapa memberkati. Shalom.